خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تبقى حولنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد تنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Halaman 71. Matlab fi ma'asil ain, pembahasan masalah maksiat mata. Dikit lagi tuntunglah subuh ini kita tamatakan je. Jadi kita baca badarus je. Ada badarus, ada tamat. Jadi insyaallah mun tamat subuh ini, subuh kaina kita membaca kitab hikam. Jadi yang ada bisi kitabnya bawalah kitab hikam. Dimulai pertama kita baca kitab hikam mulai pemulaan. Dan tamat nayolah. Apa nih? Badarus baca. Ma'asil aini, bermula maksiat mata, mislu an-nadaru ilan nisa'i al-ajnamiyati ghairul mahram, yaitu memandang perempuan yang lain mahramnya. Atau jadi bilanya melihat ibinian yang lain keluarga, lain mahram, memandang muhanya aja itu nah itu kalau memandang muhanya tadi itu dengan syahwat itu jelas haramnya. Kalau memandang muka ingat wilayah muka aja tapi tujuan untuk muamalah berjual belikan misalnya itu belum haram lagi. Misalnya tukang jualnya bibinian, muha kelihatan, yang lain tertutup. Jadi yang dijangang itu muhanya aja. Tapi kada dengan syahwat, tapi ada hajat karena muamalah misalnya. Nah itu boleh aja kata Bapak. Apa mencangangi muha. Jadi muha kalau boleh aja kelihatan mukanya boleh. Nah, tapi memandangnya jangan dengan syahwat. Itu. Dengan tujuan untuk berurusan muamalah misalnya. Itu jual beli itu misal. Atau bertetangga, bertegur sapa. Nah itu boleh aja. Tetapi jangan sampai bakaliwatan ya kita. Wa nadarul aurat. Nah, tadi kan melihat di muha. Nah, ini nadarul aurat. Melihat aurat. Arti aurat itu wilayah yang wajib ditutupi. Aurat namanya. Kalau muha perempuan itu masih boleh dipandang, catatan dengan jangan bersahwat gitulah. Nah, tapi kalau aurat bang bersahwat kada boleh dilihati. Kada jago kada bersahwat ya pemulaannya. Imbahnya apa ada? Nah, wa nadharul aurat sawaun kanat min jinsin wa ghairihi, baik sejenis ataupun lawan pasangan. Nah, artinya kada sejenis ya kita. Kada boleh. Misal kita berkawan. Kawan kita ini laki-laki. Nah, auratnya pun jangan dilihat, kada boleh. Bini-bini pang begini ya. Jadi kada yang harus bini-bini aja tuh yang auratnya yang kelihatan. Nah, laki-laki pun bila yang auratnya kada boleh kelihatan, kada boleh juga dilihati. Lintuhut paha misal. Karena keluar rumah kelihatan paha lawan lintuhut-lintuhutnya kebiasaan keluar handap bila keluar rumah. Apalagi harkan badminton misalnya. Keluar handap ya kalau ini laki-laki nih. Kita di menonton itu pun termasuk kada boleh melihati auratnya ninto. Amun melihati yang bulu tangkisnya ada apa? Atau rakitnya aja dilihati. Ada apa ninto? Nah jadi baik laki-laki maupun perempuan itu supaya orang jangan sampai menggawi dosa, terlihati aurat kita, hendaknya kita menutup aurat. Nah itu. Aurat laki-laki di atas pusat, di bawah lintuhut, itu aja. Dada, girnya kelihatan nggak ada apa-apa. Gir yang 3 meter panjangnya bulu dada, ayo aja situ. Nah tapi di atas pada pusat yang kelihatan, ke atas pada pusat, ke bawah pada lintuhut. Sedikit sakilan memanjangi supaya paha tertutup. Ya kalau kain bakal lebihan aja. Jangan sampai paha itu kelihatan. Nah, maka menutup aurat ini pian didikan mulai lagi halus oleh abah mama.
Amun kada biasa terdidik menutup aurat, ini sampai katuha kena membuka aurat itu dikiranya sebuah kebiasaan. Mun abah mamanya melihatkan yang anak baik laki-laki maupun bini-bini membuka aurat sampai katuhanya kena kayak itu. Nah, jadi dibiasakan ya kita. Dipadahin nak aurat laki-laki sekurang-kurangnya yang kada boleh kelihatan. Pusat dari pusat sampai ke lintuhut. Nah, tuh. Biar kada bebajuha sehari semalaman marah situ. Yang sampai berbaju, berjakit, tapi paha kelihatan. Nah, itu kada berfaedah sebenarnya. Nah, kada berdarus membaca cenderanya ini nah. Banyak bebandir. Wasawaun kanat minal mahram wa ghairihi. Nah, baik laki-lakinya atau perempuannya tadi termasuk mahram seorang dan sanak misalnya. Laki-laki atau perempuan, auratnya nggak kelihatan. Ulun bisa sedang sanak, bini-bini atau laki-laki, pahanya ada boleh kelihatan. Orang kan sama nih, bacanya wa in kanat minal mahram wa ghairihi. Fayuhramu 'alaiha qasfu sawataini fil khalwat bi ghairi hajatin illa al halila. Nah, dan haram juga kepada laki-laki melihat perempuan. Perempuan melihat laki-laki pintangan qasfu sawataini, membuka auratnya. Jadi membuka aurat itu haram hukumnya. Fil khalwat, di dalam kesunyian. Ada tang orang banyak juga aja. Ada boleh kita melihat apa li gairi hajatin, mun kada ada kebutuhan hajat. Mun hajat ada kada apa-apa. Misalnya dokter melihat memeriksa itu boleh, ada masalah itu. Illal halila, illa li halilin, kecuali untuk pasangannya. Laki melihat ampun bini aurat bini nih, ada apa-apa. Bini melihat aurat laki, ada apa-apa. Makanya pian yang tahu rahasia laki itu apa bini kita tahu lah. Dan halusnya pun kita tuh bininya tahu. Rahasia namanya. Rahasia wali sirwal. Wan nazaru bil istikhari. Nah, termasuk dia maksiat mata wan nazaru bil istikhari ilal muslim. Memandang dengan sifat merendahkan kepada orang Islam. Maksiat mata juga. Nah, contohnya kana yukhatibu wajahu fi wajhihi, inya misalnya mengarupkan wajahnya fi wajhihi. Artinya tuh mudah kayak takurihing tapi takulibi aja kita. Nah, mudah kayak takurihing tapi sinis, atau misalnya mudah kayak mengarupkan palipiska misalnya, ada loko yang ngarok muka yang udah kayak mahinakan itu. Nah, itu termasuk ada boleh juga nang kayak itu. Model kayak mencilingi kah misalnya sama juga nang kayak itu. Au yusiru ilaihi bil hajib. Nah, atau ininya misalnya mengisyaratkan kepada orang lain dengan alis matanya dengan maksud menghinakan. Kayak apa misalnya dengan alis mata ya kalau. Nah, wal jabni ataupun dengan kelopak mata. Jadi bisa kita raut wajah ini model kayak belalakon, jarang bahari belalakon yang maksud tujuannya menghinakan orang. Nah, atau misalnya kayak takulibika, mencilingkah misalnya gitu. Nah, istihzaan karena sebab menghinakan. Kama fa'alahu kufaru Quraisyin li sahabati radhiyallahu anhu. Sebagaimana pernah diperbuat oleh orang-orang kafir Quraisy kepada sahabat Rasulullah. Jadi, Bapak ada yang berdiam aja kada berucap cuma raut mukanya itu menghinakan. Nah, kepada sahabat Nabi oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka melihat nang kayak itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, la ya Nabi la yahillu lil muslimin. Kada halal, kada boleh di muslimin bagi seorang muslim ayyushira ila akhihi binazratin tu'zihi, bahwa dia berisyarat kepada saudaranya dengan satu pandangan, yang pandangan itu tu'zihi, menyakiti saudaranya tadi. Walaupun mulut berdiam aja pian, cuma pandangannya itu menyakitkan. Jadi biasa orang tuh pahit benar. Pandangan itu sedih kita. Apa pandangan menciling-ciling anak keluar mata sidin. Nah, misalnya termasuk ada boleh juga maksiat mata narangnya. Wan nazaru fi baitil ghair bi ghairi iznihi. Nah, ini termasuk maksiat mata. Nah, memandang kepada rumah isi rumah orang bi ghairi iznihi, kada izinnya. Amun izin sidin menyuruh masuk,
ada apa-apa, mau kada mau kan tercangangi ya kalau. Tapi itu kan sebatas tercangangi aja, jangan bakalinah mencangangi. Ini bisa kita masuk ke rumah orang tuh lalu aja. Kayak itu, kada boleh nang itu. Atau mencengah, hau ya. Ada boleh juga. Atau apalagi mau orang kada mau masuk, main tipakan sekalinya. Ada boleh bagiannya, kada boleh. Makanya kalau kita mengatuk lawang, selama tuan rumah belum menyuruh masuk, waktu tuan rumah membukakan lawang dan kita mengatuk, muha kita tuh jangan menghadap ke masuk ke dalam rumah itu muha itu jangan menghadap ke dalam rumah, ke samping menghadapnya. Sebab bila bini sidin membuka lawang, kita langsung melihat ke dalam rumah, siapa tahu kita lihat bini sidin masih belum berbaju misalnya. Nah, itu. Jadi jangan dulu melihat ke situ, tok cangkalain dulu. Bila sudah masuk aja, nah berarti kan sudah siap di dalam ya Allah. Ada yang tak buka aurat dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi maksiat mata melihati isi rumah orang, termasuk anaknya, termasuk bininya, termasuk perabotan rumah tangganya, termasuk hiasan-hiasannya. Nah, itu tuh kada boleh dilihati. Bi ayyattali'a min nahwi saqabi dikhin bidari gairihi bigairi iznihi ala haramihi. Nah, ini penjelasannya bahwa dia menjinguk, melihati, mengintipakan yattali'a min nahwi saqabi dikhin, melewat luang yang halus, mengintipakan dia kita. Gitu. Apalagi pakai teropong bakalinah ya Allah. Bidari gairihi pada rumah orang lain, kada ada izinnya. Nah, atas sesuatu yang di rumah tadi yang terlarang untuk dilihati, kada boleh nang itu. Apalagi mun bakalina menghijabkan orang menang pertama. Hadang bakalina, uri kada bapaan belum nah ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man ittala'a fi baiti qaumin." Barang siapa menjinguk-jinguk, mengintip-intipakan isi rumah seseorang, orang lain, bighairi iznihim, yang kada diizini, faqad halalahum ay yafqasu ainahu, maka halal bagi orang tadi yang kita intipakan tadi rumahnya tadi bahwa mencucuk lawan matanya. Nah, halal hukumnya. Itu hukum asal. Tapi kalau Indonesia merdeka jangan dulu ya. Nanti tutup orang pengadilan. Cuma seandainya kita cucuk matanya boleh, kada berdosa kita. Jinguk. Tutup matanya. Tapi itu jangan dipertigakan malah. Nah, takwanin dulu ngapang teh kita. Nah, kayak itu. Gitu. Coba seandainya dicucuk matanya itu kita ada berdosa. Apa jinguk. Wa ghairu dzalika, dan yang lain sebagainya, kamusyahadatil munkar idza lam yunkir. Nah, nang kaya melihat kemungkaran terjadi. Jadi kita berdosa juga mata itu melihat kemungkaran terjadi di hadapan kita, lam yunkir, ada memadahi, ada mencegah aja kita. Amun kita mencegah, ada jadi dosa. Apabila kita ada mencegah, dan dia baparak pulang melihat kemungkaran tadi, nah itu jadi dosa mata narannya. Jadi hati-hati benar. Aku kadang menggawi juga aja, tapi mak duduk melihat akan makalina basila pulang, maharokopi pulang. Kesila, ada boleh. Allah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' bi lisanihi, fa in lam yastati' bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Rawahu Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri. Nah, jadi dipadahkan di Nabi munkawa melihat kemungkaran tuh langsung rubah situ ini lawan kekuatan kita. Bila kada kawa mamadahi lawan muntung menasihati. Mun kada wani menasihati, nah, hati barang kada katuju, ciri hati kada katuju, baugah jangan baparah. Tadghiru bil yadi wajibun, maka mengubah dengan tangan dengan kekuatan hukumnya wajib, tetapi ala gullatil amri, atas orang-orang yang berisi jabatan, kayak presiden, gubernur, bupati, polisi, tentara, semua berisi jabatan kekuasaan. Nah, hanya melihat kemungkaran wajib mereka itu merubah. Karena berisi kekuatan. Wa alal abai fi auladihim, atau abah lawan anak. Melihat anaknya misalnya
malimpok. Maka yang abah ini wajib ambil lawan limpoknya. Jangan ada apa-apa aja, aku pernah muda juga aja. Salah nang itu. Jadi kalau abah lawan anak, abah ini wajib mengarasi. Nyawan kayak jangan buka aurat. Wajib mengarasi. Ini salawarnya tukarakan yang menutup aurat. Wazauji ala zaujatihi. Nah, dan seorang suami pun wajib mengarasi kepada bininya. Bila bininya tadi melanggar. Nah, jadi boleh mengarasi lah. Nah, kalau pejabat, kawan rakyatnya boleh mengarasi kalau urusan melanggar tadi. Ibah itu pulang, abah lawan anak, suami terhadap istri. Wasaidi bi abdihi. Nah, patuanan lawan hamba boleh. Kan baca sabahari yang ada budak kena. Nah, itu boleh juga mengarasi. Itu pintangan amun kita kan misalnya anak kita kada. Ya, kalau bini kita kada juga. Imbah itu pulang budak kita kada juga. Ada hubungannya lawan kita. Nah, itu tadi yang 3 pilihan tadi. Bila kita sanggup wani, arasi aja. Bila kita kada wani, nasihati. Ada wani menasihati, ya bau ugah. Tapi mun kita kada bau ugah, kada berjauh dari situ, dapat dua dosanya. Nah, ini itu. Wa tadhiru bil lisan, dan bermula merubah dengan lisan. Arti merubah, menasihati dengan lisan tuh, itu yuhtasu biulil ilmi, dikhususkan orang-orang yang berisi ilmu pengetahuan agama. Kayak bun mufti, al khatib fi khutbatih, seperti khatib waktu berkhutbah hari Jumat. Nah, sidin kan karena ilmunya ada, lalu memadahkan ini kada boleh, ya ini ya. Nah, wal wa'izi fi wa'zihi, atau penceramah waktu berceramah. Nah, boleh juga nang itu. Wal mudarrisi fi darsihi, guru waktu mengajar sama juga nang itu. Memadahkan dia. Jangan aku kada nyaman dia memadahkan sebujurannya aja, kada boleh kada nyaman gitu. Wa tagyiru bil qalbi, dan bermula merubah dengan hati. Kayak apa caranya mengubah dengan hati ini itu amun liman siwa haulai, itu umum untuk seluruhnya. Kada bapalih aja kita. Nah, Tsumma ala kulli qadirin, kemudian atas orang-orang yang berkuasa mampu, jazarahum hatta yantahu. Nah, mereka itu wajib mencegah sampai mereka yang berbuat maksiat tadi berhenti dari kemaksiatannya. Kemudian mampu berkuasa di kita. Tsummal munkaru, dan bermula mungkar itu adalah kullu qaulin wa fi'lin wa qasdin qabihin syar'an. Nah, arti mungkar itu apa kadang? Yang kemungkaran itu apa maksudnya? Itu adalah setiap ucapan dan setiap perbuatan atau setiap tujuan hati qabihin yang ada bagus. Syar'an menurut pandangan syariat itu disebut kemungkaran darinya. Wal ma'ruf, sedangkan kebaikan itu apa? Kullu qaulin wa fi'lin wa qasdin hasanin syar'an. Tiap perbuatan, tiap ucapan, perbuatan ataupun niat yang baik secara syariat. Nah, wal inkaru fi tarkil wajibi wa fi'lil harami fardun, dan bermula mengingkarakan untuk supaya pada terjadinya ditinggalkannya sebuah kewajiban kita ingkarakan, atau dikerjakannya sesuatu yang haram kita ingkarakan. Nah, mengingkarakan itu hukumnya fardun, wajib. Nah, jadi misalnya orang ini kada sembahyangan 5 waktu di kampung misalnya, kada sembahyangan waktu narami kita ingkarakan, itu kita jangan sembahyang. Nah, itu wajib nang itu. Jangan berdiam, kada apa tasarah buah nyawa aja. Kada boleh karena itu urusan kewajiban. Nah, wa fi tarkil mandubi, Bang, amun orang meninggalkan yang sunat kita ingkarakan, itu mengingkarakannya sunat juga, kan itu perkara yang sunnah. Nah, untung sudah sebab lah. Matlabi ma'asil uzun. Rusak jamnya tuh. 3. Ma'asil uzun kal istima'i ilal ghibah. Nah, maksiat telinga seperti mendengari orang menggibah, walam yarudda anhu, tapi ada kita menangkis-nangkis. Harusnya kita tangkis-tangkis, ada cilai, siapa tahu orang tuh ini maksudnya. Nah, itu jangan iya aja. Ya kalau ya.
Kada boleh nang itu. Man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhihi an-nar yaumil qiyamah. Barang siapa menangkis-nangkisakan akan kehormatan saudaranya ketika saudaranya tadi digibah, maka raddallahu an wajhihi an-nar yaumil qiyamah. Maka Allah tolak akan pulang wajahnya dari api neraka kena di hari kiamat. Ada orang menggibah, kita mendengar, kita bagus-bagusakan, maka kita pun kena ditolak oleh dipelihara oleh Allah dari api neraka yaumil qiyamah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ugtiba 'indahu akhuhu fastata'a nusratahu nasarahullahu. Nah, barang siapa digibah seseorang di sisinya, yang orang tadi termasuk orang Islam, lalu ia mampu untuk mencegahnya atau membagus-bagusakannya, maka Allah kena menolong lawan inya di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa man lam yansurhu, tapi mun inya pang mau pati alur aja kada membaik-baikakannya, azallahullahu fid dunya wal akhirah, maka kita kena dihinakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Wa ghairiha, dan yang lainnya aibah minal muharramat ka'alatil lahwi bil tambur wal mizmar walau min hawil aurah war rabbab was-santir wal ud wa huwa ma fihi al autar. Nah, termasuk juga kita mendengari alat-alat musik, yang alat musik tadi tujuannya supaya kita lalai dari Tuhan, maka itu termasuk maksiat telinga juga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man istama'a ay asgha ila hadisi qaumin wa hum lahu karihun subba fi udunaihi al-unuq. Nah, mun katuju mendengari musik-musik yang melalaikan kita kepada Allah, maka orang itu kena ay hala qaumihim yakrahuna li ajli istima'ihi aw yakrahuna istima'ahu wal unuq bil maddi wa dhammin nun ar-rasasu al-mudzabi. Nah, maka kena orang tadi talinganya di neraka dililihi atau disimbur dengan timah atau tembaga yang melilih panas. Itu timah, tembaga itu dijarang lawan api neraka melilih. Nah, itu dituangi ke telinga dituangi ke telinga kita gara-gara katuju pada dengar musik-musik yang membuat kita tadi lupa lawan Tuhan. Nah, apalagi kalau sampai dengan musik sampai beigal-igal, berjugit-jugit. Nah, apalagi berjugit-jugitnya antara bina lakian pulang. Nah, asik benar. Nah, telinga mendengarin itu kena mun kita kada bertaubat lah. Mun kada bertaubat. Nah, maka kena telinga kita dituangi lawan yang melilih tadi daripada tembaga, yang melilih, yang panas. Matlab bi ma'asil yad. Nah, ini maksiat tangan pulang. Ma'asiyat kata'tif fil kaili wal wazni. Nah, seperti curang dalam timbangan. Di pasar nih biasanya nak kayak di rumah nak bertimbang. Qala ta'ala wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'ala nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ai idza akhadhu minan nas yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yanqusun. Nah, bila nyebati timbang kuranginya supaya terbanyak ujungan ya kita. Bila bata tatak bau ukur kuranginya, berjual kain misalnya. Maka itu wailun, celaka kena orang itu. Bila kada bertobat. Maka ngalih kan tobatnya ini minta rela pulang kita minta rela lawan orang yang kita rugiakan tadi. Nah, itu termasuk dosa tangan sebenarnya. Mun bagus tuh berjualan tuh supaya berhati-hati kita lebihi. Ada batahal lagi. Kalau orang baru itu mampas nih enggak ada pun berjualan harus dilebihi. Nah, betul pulang yang tukang tukari pulang malabihi duitnya. Nah, banget pada katuju yang berdagangnya kalau yang si ikung malabihi barangnya, si ikung malabihi duitnya, angsulannya ambil gin cilai kan, yang angsul gin. Nah, ini boleh 500 saya kalau. Itu caranya, jangan 500 rupiah menghadangi orang ajan sudah. Yang tukang jual ini mencarikan angsulannya, mencari 500 rupiah itu mencari-cari ke mana, mencari-cari. Kadang lu aja mencari. Cakap beriakan langsung boleh. Nah, ada nangka itu, kada boleh nangka itu, kada bagus di kita. Nah, duit di dalam tas 710 triliun yang dihadangi sampai ajan tadi 500 rupiah aja. Wal khianat. Nah, khianat pun termasuk dosa tangan juga, khianat yang lama menggawinya nih. Qala sallallahu alaihi wasallam la imana liman la amanata lahu. Nah, ambil barang karena khianat tuh kada boleh. Aw sirqah. Nah, baju cuntan nih kita. Wa huwa akhadhu malil ghair ala wajhil khafa. Mengambil barang orang dengan cara bersembunyian. Wasairil muamalatil muharramah, dan seluruh muamalah hubungan antara manusia yang diharamkan. Kal ghasab wa huwa ahadu malin mutaqawimin mutarmin bila idzni sahibihi,
bila khufyatin. Nah, gosip itu merampas tarang-tarangan. Ya benarnya tuh merampas tarang-tarangan itu ambil, menjambret. Nah, ya, gosip itu jambret ya kita. Nah, itu kada boleh juga. Wan nahbi wa huwa akhdhu malil ghair bil quwwah wal ghalabah. Ini merampok. Ini terang-terangan bila melawan timbasnya kita. Nah, ini kada boleh juga ini. Wa khal qatli ay qatlin nafsi al muharramah amdan aw syabhi amdin. Nah, sama nang kayak membunuh manusia terang-terangan sengaja kada boleh, atau syabhi abdin itu tuh jalan jarak jauh, menyantitkah misalnya, mengguna-gunakah, atau kada boleh juga termasuk dosa tangan naranya. Bi mubasyaratin aw bi syartin. Baik langsung lawan tangan manunya langsung berhadapan dengan orangnya, au bi syartin, atau misalnya dengan jebakan kahapril bi'ri udwanan masalan. Nang kaya menabuk sumur sabuk dalam jebakan karena bilanya lalu di sini aja tak lubuk di bawahnya tadi pasangi macam-macam paku lah inilah segala macam. Nah, itu kada boleh juga. Wa darbi lil muslimin aw dhimmiyin bi ghairi haqqin ay bi ghairi musawwigin syar'iyyin. Nah, menampiling kepada orang Islam dengan cara yang dilarang oleh syariat. Tidak boleh nang itu. Allah sallallahu alaihi wasallam man daraba sautan zulman uqtusa minhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memukul seseorang dengan cambuk misalnya, dengan pemukul apapun, maka kenanya dihisab, dituntut pada hari kiamat. Itu maksiat tangan. Maqwat fi ma'asir rijli. Nah, pembahasan maksiat batis kaki aja kita. Ma'asir rijli mislu al-masyu. Al-masyu fi ma'siyati kal masyi fi sa'ayatin ay wasyi bi muslimin ila nahwi sultan. Nah, ini kisahnya orang yang melaporkan atau mengadu-adu kepada raja misalnya bahwa orang ini kayak ini raja padahal ada bujur. Nah, memandir lawan raja itu kan mendatangi lawan batis, maka batis ini pun sudah bermaksiat naranya. Au qatlihi ay muslim, supaya orang tadi mesti dihukum oleh raja. Au mayadurruhu al muslima bi ghairi haqqin ay fi dzalikal madhkur kullihi. Nah, atau apapun batis kita ini jangan digunakan untuk supaya orang jadi mudarat. Wa dzalika katajassus li auratihi. Batis bisa dibawa ke sana kemari memandir keaiban orang, lalu orang tadi bahwalan, nah itu kada boleh juga. Wal bahsi an uyubihi, atau mengisahkan tentang aib-aib orang, bakarinah
dalam hari tadi nih. Maka masdur rijli ilal mushaf itu termasuk maksiat, mengunjurkan batu hadapan Quran yang anaknya dilamari dengan anda tadi pas sekarang benar batu mengunjurkan itu termasuk dosa batu. Jadi menghendak yang tidak bisa, tinggikan seperti Qurannya. Jadi kita membelajar memang ada apa? Memang ada manfaat bagi kita. Apalagi mengenai bulan tahu Quran, hati-hati benar. Kata buritan Quran ya. Masuk bacaan Quran, dan tutur akadnya hati-hati benar pun jangan sembarang. Bacaannya mengunjurkan batu saja ke arah Quran, sedangkan Qurannya anaknya dia mari juga jadi sekarang dah itu bisa. Takallaka an wajibin salatul Jumat wa jamaati wa salatul ilmi wajib. Termasuk dua dosa batu menyimpang dari mengerjakan kembali Jumat. Ada yang Jumat. Mungkin itu kepada ilmu yang wajib, katanya menyimpang itu pun dosa batu juga. Maklum hasil farji. Itu sangatlah. Hasil farji kazina. Sallallahu alaihi wasallam inna zunat ya'tuna yaumal qiyamah tasta'idu qurujuhum nara yubraquna binal khalal binati qurujihim. Karena orang bejina ini bisa ciri khas kemaluan mereka tadi berpenyakit. Ada yang bengkak, ada yang ganal, ada yang buruk, ada yang punya kada bagus pandangannya lah. Lalunya jadi ciri khas orang tahuan. Hau, berarti bejina ini dosanya waktu di dunia. Maka baunya pulang nang kaya bangkai. Di padang mahsyar sudah ketahuan nang kaya itu. Nah, wal liwaq wa huwa ilajul khasyabati aw qadariha bi duburi dzakarin aw unsa. Baik bini-bini maupun laki-laki kita masukkan petunjuk mengaji itu meliwat burit. Liwat darahnya bini kita atau laki-laki, itu termasuk kada boleh juga. Lima ruwiyana sallallahu alaihi wasallam qala la yanzurullahu ila rajulin atta rajulan aw imra'atan fid dubur. Termasuk bini kita hati-hati. Manya aja. Kita coba jalan belakang aja. Nah, ada boleh tak? Wal istimna. Nah, ayat talabu khurujil mani bil yad. Nah, apa bahasa orang ini? Benyaman-nyaman untuk mengeluarkan sperma dengan tangan. Bahasa orang ini apa benarnya itu? Tapi biyadi nafsihi. Nah, kemangi kah? Benarnya. Oh, nani kan kemangi aja jauh benar. Nah, itu kada boleh. Amun lawan tangannya. Amal istimna'u biyadil halilati fajaizun. Amun menggunakan tangan bini fajaizun maka boleh. Nah, praktikan jepian di rumah sana. Tapi tangan bini lah boleh nang itu. Nah, ini boleh nah, alhamdulillah ya Allah. Wa ghairu dzalika al-mazkuri dan yang lain banyak min ma'asil farji kamu sahaqatin nisa wa huwa antab alul mar'ah bil mar'ah. Nah, bini-bini orang bini-bini bagi gisikan apa nih tuh? Mislu surati mayat alu bihar rajulu, sama bagaimana laki-laki dengan laki-laki kada boleh juga. Min ma'asil farji al-baulu fil masjid. Nah, termasuk dosa kemaluan bakami di masjid. Walau fi inain, walaupun diwadahinya. Bewadah betul juga tapi di masjid. Wal bauli wa tagawwud 'ala al-khabri al-muhtaram, bakami atau bahira di kuburan yang dihormati, ada boleh juga. Aku didendam bener orang ini aja. Bungul badar aja. Aku tapi kedua ini pang melapisahkan pas sudah mati, apa itu kamihinya? Ada boleh. Wa takassub 'inda man yahrumu nadruhu ilaihi. Nah, termasuk juga dosa paras tadi. Au fil khalwat li ghairi hajatin. Nah. Wa tarkil khitan ba'dal buluk. Takassub niku tuh tangalih sedikit purunya bet dah harus segini. Nah, wa tarkil khitan ba'dal buluk. Nah, kada bersunat, kada sudah balik itu hati-hati juga. Kenapa garang bersunat ini penting benar? Karena nangka inilah kisahnya nani kepala burung loh. Nah, ini kulupnya bila inya pian bakami kada bersunat, kulup ini menutupi kepala burung, sedangkan kepala burung itu bernajis. Maka sisa najis itu ada di situ. Maka wayah pian babasuh
Kada dibuka kulupnya nih, di balik kulup itu kan ada najisnya. Bahkan sisa kami segala macam. Maka di bawah sembahyang benajis kada sah sembahyangnya. Jadi mun kada bersunat boleh hai, tapi syaratnya tangalih bang sedikit. Punya bila bakami bilak dulu, basuh dulu, dibilak dulu, bersih bilak. Nah, ayo jangan kayak itu. Ngalih lo kok. Nah, tapi menurut penelitian ya pian bini kita tuh katuju yang bersunat pada kada. Nah, jadi bagus bersunat juga tuh. Matlabim asil badni. Dikit lagi nana. Wal maksiatu bi kulil badan kal uquqi lil walidain. Nah, ini maksiat sawakan. Kenapa pula maksiat sawakan ini? Nah, dari ujung rambut sampai ujung betis, yaitu kal uquq lil walidain, durhaka lawan orang tua. Itu maksiatnya kada mata, kada telinga, kada tangan, tapi sekujur tubuh bermaksiat. Qala sallallahu alaihi wasallam kullu dzunub yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa uquqal walidain fa inna Allah yaj'aluhu li sahibihi fil hayatid dunya qabla al mamat. Nah, seluruh dosa merasakan merasakan akibat dosa haina di akhirat. Tapi dosa ada dosa yang di dunia juga dirasakan akibatnya, yaitu durhaka lawan kuitang. Jadi di dunia juga dirasakan. Nabi seorang ucap ini nih. Orang yang durhaka lawan kuitang ya tijakin Nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-ibnul bar la yadkhulun nar. Orang yang berbakti lawan ibu bapak ada masuk neraka. Wal akh la yadkhulul jannah. Orang yang durhaka kepada ibu bapak ada masuk surga. Nah, itu dosa apa? Dosa badan, dosa sawakan. Yang nomor 2 dosa sawakan wal firar al insiraf nazasfi ay safil qitali ba'da mulaqatihi ma'a muqawamatihim al adwa wa in zadu ala mislihim kama ati aqwiyai ala mi'atain wa wahidin du'afa wa huma ayatul al-uquq wal firaru minal kaba'ir. Nah, termasuk dosa awak-awakan juga lari dari peperangan padahal sudah berhadapan lawan musuh. Inna mustik, aku juga bila bertamu dia hadong dia sekali tabas aku hukum pagat kulo dia. Sekali pas bertamuan mengitir. Buka, nah itu dosa sawakan juga lari dari peperangan. Nah, kedua-duanya itu durhaka lawan kuitan, lari dari peperangan, itu dosa danal minal kabair. Wa ghairu ma dzukira minal ma'asi mislu irkharu zaili saub lil rajuli hatta yuzawijul ka'bain wa yusibul arba. Termasuk dosa yang kada bagus juga, dosa juga yaitu memanjangkan pakaian sehingga sampai tapair-pair ke tanah lewat dari 2 mata kaki. Nah, tetapi alasannya ingin memanjangkan pakaian tapi atau gamis tadi sampai tapair-pair tertutup buku mata kaki nih, lit tafakhuri wa ta'azzum, karena sombong. Kalau kita ulun rancakin sampai yang tertutup 2 mata, tapi bukan karena sombong, ada apa-apa. Kenapa? Baju barian. Jadi kada berukur ya kalau kepanjangan belum bertata. Itu kan masalah yang mana disombongkan baju barian. Nah, jadi munnya sombong nanti kada boleh. Wakati atir rahim ay karobati. Nah, memutus tali silaturahmi itu dosa sawakan juga. Dosa sawakan. Wa in ba'udat, sekalipun keluarga itu jauh lawan kita nasabnya. Wa antapa irsuha, kita seandainya kita meninggal juga kada dapat waris juga, tapi ada hubungan darah sedikit kayak sapopo ka apa semacamnya itu. Nah, ada boleh juga kita memutus tali silaturahmi itu. Qala Allah Ta'ala wattaqullaha alladziina tasaaluna bihi wal arham. Nah, ay wattaqul arhama an taqta'uha. Allah sudah berfirman, jangan sampai keluarga itu diputusi tali silaturahminya. Wa zulmun nas bil hadis alladzi rawahu al-Bukhari, man kanat 'indahu mazlamatun li akhihi min 'irdin aw min shay'in fayatahallalahu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirham. In kana lahu 'amalun shalih aw ukhidha minhu bi qadri madlamatihi li akhihi wa in lam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi wa humila alaihi. Nah, ini penting benar. Menzalim manusia, hati-hati. Menzalim manusia termasuk dosa sebab karena kita diwajibkan minta halal. Sampai ke akhirat kita diwajibkan minta halal. Ternyata kita belum minta halal, maka seluruh ibadah kita dijulung lewat orang yang kita zalim di dunia ini tuh. Pahalanya terjulung. Ternyata kita orang pangudar beribadah ada bisi pahala. Oh, dosa orang yang kita zalim itu kena dijulung ke kita. Nah, makanya hati-hati. Kadanya hakun menanggung dosa orang.
Wallahu al-muwaffiq al-mu'in lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Khatamal musannifu kitabahu bi salati wa salimi ala nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kama bada bihima raja'an li qabuli ma wada'ahu bainahuma fi fa inna salata alaihi sallallahu alaihi wasallam maqbulatun qat'an wa la yakhu bi karamihi ta'ala idza qabila al-awwala wal akhir an la yarudda ma bainahuma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Hari Minggu kain subuh Minggu kaina kitab hikam lah. Yang mana bisi kitabnya bawa aja. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.